Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syarif Khalili selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Prastio. Saya dari program studi pendidikan agama Islam semester 4 Fakultas Agama Islam Universitas Islam Majapahit. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester yang telah ditetapkan oleh Bapak Syarif Khalili atau yang telah diberikan oleh Bapak Syarif Khalili, yaitu yang terdiri dari 2 soal, di mana setiap mahasiswa diberikan kesempatan untuk menjawab 1 soal. Dan saya memutuskan untuk mengambil 1 soal dengan tema perkembangan Islam di tanah Eropa, khususnya di Andalusia. Dalam tema tersebut terdapat 2 poin yang perlu dijawab, yaitu yang pertama mengenai faktor pendukung berkembangnya Islam di Andalusia, dan yang kedua yaitu mengenai hal yang diperlukan atau dibutuhkan seorang muslim untuk mengembangkan peradaban. Memasuki poin yang pertama, yaitu mengenai faktor yang mendukung perkembangan Islam di Andalusia, terdapat beberapa faktor yang saya ketahui. Yang pertama yaitu karena didorongnya oleh Revolusi Abbasiyah. Revolusi Abbasiyah sendiri merupakan salah satu gerakan bersenjata yang dilakukan oleh Abbasiyah terhadap pemerintahan Umayyah. Yang kedua, pada perang Zab, pemimpin Umayyah pada saat itu yaitu Marwan II melakukan pelarian menuju ke arah Mesir, dan dalam pelarian tersebut membuka peluang untuk menyebarkan agama Islam atau pengaruh agama Islam ke tanah Eropa, khususnya Andalusia. Dan dalam perkembangannya di Andalusia, puncak kejayaan Islam di Andalusia itu ditandai dengan diberlakukannya syariat Islam pada pemerintahannya. Dan sebagai bukti dari kejayaan tersebut yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan seperti ilmu seni, ilmu arsitektur, sastra, dan lain sebagainya, yang juga dibuktikan dengan menonjolnya pembangunan seperti pembangunan gedung, istana, pembangunan kota, dan juga pembangunan masjid. Poin yang kedua yaitu mengenai apa yang diperlukan seorang muslim dalam mengembangkan peradaban. Sebenarnya menurut saya simpel sekali, namun memang tidak mudah untuk melakukannya, yaitu yang dibutuhkan adalah ilmu. Di mana ilmu menurut saya di sini ada 2, yaitu ilmu pengetahuan dan juga ilmu agama. Di mana kita ketahui sendiri bahwasanya ilmu pengetahuan merupakan salah satu bentuk usaha seorang manusia untuk mempermudah kehidupannya selama di dunia, yaitu fungsinya untuk mensejahterakan kehidupan manusia selama di dunia. Jadi ilmu pengetahuan ini sebagai contohnya seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu kesehatan atau kedokteran, ilmu pemerintahan seperti ilmu sosial, ekonomi, dan lain sebagainya, yang mana sebagai bentuk penunjang kemudahan hidup manusia selama di dunia. Dan yang kedua yaitu mengenai ilmu agama. Fungsi dari ilmu agama sendiri di sini yaitu sebagai filter atau penyaring seseorang manusia, khususnya seorang muslim yang takwa, dalam melakukan pengembangan peradaban atau pengembangan ilmu pengetahuan itu harus didasarkan atas hukum-hukum Islam atau syariat-syariat Islam. Jangan sampai seorang muslim melakukan perkembangan peradaban atau melakukan perkembangan ilmu pengetahuan itu menyalahi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini sebagai contoh dari seorang muslim yang melakukan perkembangan peradaban dengan melakukan 2
ilmu tersebut, yaitu ilmu pengetahuan dan juga ilmu agama. Sebagai contohnya tokoh Islam yang mungkin sudah banyak kita kenal, yaitu Al-Khwarizmi dan juga Ibnu Sina. Beliau-beliau ini merupakan seorang ilmuwan, seorang penemu dari bidang ilmu pengetahuan yang mengembangkan peradaban juga. Tapi beliau-beliau ini merupakan seorang muslim yang mukmin juga. Jadi beliau-beliau ini ahli dalam ilmu pengetahuan, tapi juga ahli dalam bidang agama. Jadi kedua ilmu tersebut bagi saya, khususnya bagi seorang muslim, itu memang diperlukan untuk mengembangkan peradaban. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.